Hai teman-teman, di video kali ini aku akan tunjukin ke kalian salah satu diffuser terbaru doTERRA, yaitu Room. Kebetulan diffuserku ini baru datang beberapa hari yang lalu dan aku belum sempat buka. Setelah itu aku pikir-pikir kenapa nggak sekalian aku bikin video unboxingnya di YouTube. Jadi kalian juga bisa lihat dalam satu kardus ini isinya itu ada apa aja dan gimana bentuk diffusernya. Sebelum kita buka kardusnya, aku akan tunjukin ke kalian dari sisi luar dulu. Nah, untuk bentuk kardusnya tuh seperti ini. Jadi simple dengan dasar warnanya seperti agak putih krem gitu. Dan desainnya sangat-sangat simple, tapi ini justru bikin kesannya tuh mahal menurutku. Dan kalau dari tulisan yang aku baca di sisi depan dan di sisi belakang sini, sebenarnya packagingnya ini semua dari recycle paper, jadi dia ramah lingkungan. Dan untuk tinta-tinta yang digunakan untuk cetak packagingnya juga tinta yang base-nya itu ramah lingkungan, dia dari dasar tumbuh-tumbuhan. Dan di sini juga ditulis kalau diffuser ini adalah diffuser yang bisa di-charge, jadi dia bisa dibawa kemana-mana. Setelah itu bisa nyala selama 4 jam kalau nyala non-stop, atau 8 jam kalau yang nyalanya itu dengan yang mode 5 menit nyala, setelah itu 5 menit mati. Dan dia juga ada 3 jenis lampu, mungkin lampu LED yang dimaksud. Dan ini juga ada tulisan apa lagi ya. Jadi untuk jenis diffusernya sendiri dia tuh dibuat dari batu-batu natural. Jadi semua diffuser itu nggak mungkin ada yang sama. Dan ini ada apa lagi? Nggak ada, cuman itu aja. Jadi keterangannya cuman mengenai masalah diffuser ini adalah portable dan dia bisa di-charge. Setelah itu di bawahnya ada tulisan bahasa Perancis. Ini kayaknya translate aja dari bahasa Inggris di atasnya. Nah, kali ini kita akan buka ya. Jadi di sini ada segelnya. Aku akan buka segel ini. Setelah itu kita akan lihat dalamnya kayak apa. Ini. Aku udah siapin cutter. Aku akan buka. Hapus sebentar. Nah, udah. Nah. Ups, ada bukunya yang jatuh. Ini buku petunjuknya. Setelah itu dalamnya kayak aku nggak sabar banget sih sama diffuser ini, karena sebenarnya kan kalau room itu kan bahasa Inggris, kalau kita translate ke Indonesia itu artinya kayak berkeliaran atau kayak berkelana gitu ya, karena emang diffuser ini bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian ada ruangan yang mungkin, kalau misalnya kayak di ruang keluarga atau living room, terus kalian nggak ada colokan charger di tengah-tengah ruangan, kalian bisa gunain ini. Jadi ini bisa kita taruh di meja tengah. Makanya aku nggak sabar banget ingin unboxing ini. Dan selain buku ini, ada buku guide-nya. Di dalamnya diffusernya kayak gini, kalian bisa lihat. Oh my god, aku sih suka banget. Sebentar. Jadi ada colokan charger juga, ini colokannya, dan colokannya ini yang Singapura punya. Udah itu aja. Setelah itu sisanya cuma diffuser aja. Diffusernya lumayan berat ya, mungkin karena ini dari batu-batuan. Jadi ini sih ada mungkin sekitar 2 kiloan kalau menurutku ya, sekitar 1-2 kilo kayaknya. Dia berat banget. Setelah itu isinya cuma itu aja, jadi dalamnya kosong ya, dalamnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Aku akan tutup dulu. Oke. Nah, untuk diffusernya sendiri dia bagus banget menurutku. Tapi colokan chargernya ini aku masih kurang paham ya, jadi kayaknya harus baca di buku lagi. Karena ini ada colokan charger, tapi di bawahnya sini, jadi ini ada kecil di sini, kita bisa colokin chargernya kayak gini. Nah, setelah itu ada tempat untuk menaruh ini kabelnya. Jadi kalau misalnya kita mau charge diffusernya, nah bisa kayak gitu. Nanti diffusernya bisa kita taruh di atas. Ini kayaknya nggak ada posisi tertentu yang khusus, mungkin bisa asal nyolok aja ya. Iya, kayaknya nggak ada bunyi klik, jadi ini mungkin bisa langsung kita colok aja dan dia akan nge-charge. Nah, untuk dalamnya sendiri aku akan coba buka. Kayaknya diputar mungkin ya, tapi susah banget. Ini susah banget ya.
ini, oh, dan dia bisa nyala. Dia udah nyala nih, nggak sengaja aku tekan. Jadi kayaknya sebelah kanan ini, nah ini untuk warnanya aja. Dia ada 2 tombol, jadi kiri ini untuk power dan yang kanan ini untuk lampu. Nah, lampunya kayak gitu. Jadi kalau kita tekan sekali, dia adalah lampunya warna putih. Setelah itu warnanya yang tadi warm light atau ini agak-agak kekuningan, terus biru, dan yang terakhir adalah off. Dan untuk yang sebelah kiri ini kayaknya untuk nyalain, tapi aku akan isi air dulu. Sebelum itu aku akan coba buka dulu. Ini sih lumayan susah untuk buka. Kayaknya mereka ada karet mungkin di dalamnya. Terus sama mungkin setiap batu juga bentuknya kan nggak bisa sama. Jadi mungkin karena itu ini agak susah aja. Akhirnya bisa aku buka jadi 2 kayak gini. Ternyata yang bikin susah itu karena di bagian bawah diffuser ini ada karet pelindungnya. Jadi karet kayak gini. Dan ini bikin bagian bawah dengan bagian atasnya itu bener-bener kayak rapet, kayak nggak bisa gerak lagi. Kayak kalau aku nggak pakai karet itu, maka dia tuh bisa kayak kocak gitu. Kalau kalian nggak bawa berpergian sih harusnya aman menurutku. Tapi kalau kalian sering bawa jalan-jalan itu kayaknya lebih bahaya dan kalian mendingan pakai karet ini. Nah, setelah ini aku akan lihat bagian bawahnya dulu. Jadi bawah diffuser modelnya kayak gitu. Dia putih polos, nggak ada tanda-tanda kayak tanda merah seperti di Lumo atau di Petal diffuser, tapi dia ada garisnya kayak gini. Dan di bagian luarnya juga ada tulisan water level di sini. Jadi kita isi airnya sesuai dengan garis di dalam ini atau sesuai garis yang di luar itu. Untuk bagian atasnya sendiri dia polos, dalamnya kayak gitu, cuman batu-batuan aja, sama ada bagian plastik di dalamnya. Itu yang nyambung ke luar sini. Ini tempat keluarnya uap diffuser. Aku sih suka banget sih. Ini bagus menurutku. Dan kalau sekarang aku akan coba tutup, setelah itu akan coba buka lagi. Aku akan pasang karetnya dulu, dan di sini kayaknya harus ngepasin ya di bagian bawahnya. Aku akan coba tutup dan aku akan coba buka lagi. Aku penasaran sih apa masih susah. Dan untuk bagian tutupnya itu, oh kayaknya di sini ada lubang ya. Bagian salah satu di sisi ini ada lubangnya. Ini kayaknya tempat yang berhubungan dengan mesin-mesin di bawah sini. Jadi kalau misalnya air kalian tuh nggak habis, air dalam diffuser, terus kalian tuh mau ganti essential oil yang lain atau kalian mau buang airnya, jangan pernah buang ke arah lubang ini. Jangan pernah buang kayak gini. Karena ini beresiko nanti airnya bisa masuk ke dalam mesin dan itu bisa bikin masalah. Jadi sebaiknya kalian buang ke arah satunya yang polos-polos ini. Kayak gitu. Nah, kali ini aku akan coba tutup. Kalau tutup kayaknya ini tadi ada logo ya. Ini ada logo doTERRA di batunya ini. Dan ini akan kita pasang pas dengan logo yang on off dan lampu. Aku akan coba pasang dulu. Nah, kalau pasang sih gampang banget, kita cuma tekan. Sekarang aku akan coba buka lagi. Lumayan susah kayaknya masih anak. Nah, bisa kayak gitu. Tapi ini beneran harus pakai tenaga untuk buka. Jadi kayaknya lebih baik aku coba cari info dulu di doTERRA. Mungkin ada cara-cara yang lain, atau mungkin sebaiknya nggak dipakai ya yang plastik ini, apa karetnya kalau susah. Jadi kalian pakai aja kalau misalnya dibawa berpergian, misalnya taruh dalam mobil. Kalau misalnya selama ini kita taruh di meja yang datar, harusnya aman menurutku. Kayak gitu. Oke, sekian kali ini aku akan coba nyalain diffusernya. Aku akan tempelin dulu colokan listrik. Oke, aku akan coba isi dan aku akan sekalian diffuse, jadi kalian juga bisa lihat kira-kira uapnya kayak apa. Oke, jadi barusan aku udah colokin kabelnya ke listrik, dan ternyata pada saat aku tempelin diffuser di atas ini chargernya, dia warnanya itu ada warna hijau di antara power dan lampu. Jadi kayaknya ini baterainya masih full. Karena itu aku akan tunjukin ke kalian tanpa pakai charger ini. Aku akan isi dengan air, dan di sini biasanya air kalian bisa gunain air matang apapun. Aku sendiri lebih suka pakai yang namanya Cleo. Karena dari pengalamanku berapa bulan terakhir, kalau aku pakai antara Cleo atau
air yang lain, aku kerasa ini lebih nggak bikin kerak. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai air yang lain pun nggak masalah selama itu air mateng. Dan nanti kalian juga bisa bersihin diffusernya ya kalau sampai ada kerak-kerak gitu. Nah, jadi bisa diisi setinggi garis itu, garis yang tadi ada water level itu. Dan kita coba dulu. Kali ini aku coba tanpa pakai yang namanya plastik ini karena nanti aku takut waktu buka agak susah, nanti bisa tumpah airnya. Dan di sini aku akan tekan tombol yang pertama dulu untuk powernya. Dan dia otomatis nyala lampu dan mulai keluar mistnya. Kalian bisa lihat nggak sih? Kayak ini. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, mistnya seperti itu. Kalau menurutku ini lumayan banyak. Nah, terus kalau kita tekan yang kedua, maka dia akan mati. Kalau kita tekan lagi yang pertama, setelah itu kita tekan agak lama selama 2 detik, dia kedip-kedip warna ungu ini, artinya dia akan nyala selama 5 menit dan akan mati selama 5 menit. Seperti itu. Dan untuk settingan tanpa ini, yang kita menggunakan baterai ini, tadi aku baca sekilas di sini sih dia bisa tahan selama sekitar 4 jam ya. Tapi kalau kita bikin yang mode kedua ini, yang 5 menit nyala 5 menit mati, maka dia bisa tahan selama 8 jam. Ya gitu. Dan kalau kalian mau ganti lampunya, kalian tinggal tekan yang sebelah kanan. Nah, kayak gitu aja. Dan ini mati. Seperti itu. Udah, ini mati. Dan kali ini aku akan tunjukin videonya lagi dari sisi dekat, dan aku akan tunjukin kalian kalau misalnya aku gunain essential oil juga, karena aku juga penasaran ini kayak apa. Oke. Nah, ini motifnya itu seperti ini teksturnya. Jadi diffuser ini menurutku unik karena nggak ada diffuser yang sama ya. Ini semua kan dari batu-batu yang natural, alami gitu. Itu bagian dalamnya dia kayak gitu. Nah, ini termasuk tebal bagian luarnya, antara bagian sisi luar dan sisi dalam ini mungkin ada sekitar setengah sentian ya tebalnya gitu. Dan bagian bawahnya itu seperti ini. Jadi yang tadi aku bilang ada tulisan water level itu di sisi luar, di sisi sini. Nah, ini ada tulisannya water level kayak gitu. Dan di sini aku akan tambahin airnya sampai sepenuh garis itu. Dan untuk essential oilnya kalian bisa gunain sekitar 5 sampai 10 tetes, dan diffuser ini bisa cover ruangan sebesar 25 meter persegi. Jadi bisa aku akan kasih 5. Kayak gitu. Udah. Dan aku akan tutup lagi dan akan cari tombol on off nya, dan ini ada di bawah sini. Jadi kalau bagian yang sebelah kiri kita tekan, dia untuk menyalakan diffuser kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ya uapnya, uapnya kelihatan banyak kayak gitu. Nah, atau kalau misalnya kita tekan 2 kali, dia akan mati. Nah, terus kalau kita tekan lagi dia akan nyala. Dan sebelah kanan untuk setting lampu aja. Nah, untuk mistnya sendiri aku kerasa ini lumayan banyak sih. Nah, kelihatan kan kayak gitu. Nah, dan di sini ada buku instruksi manualnya ya. Jadi dalamnya itu ada tentang diffuser ini ada apa aja, partnya apa aja, cara charge-nya. Nah, dia di sini ada tulisannya juga mengenai masalah chargernya. Dia bisa nyala kurang lebih 4 jam kalau misalnya full charge. Kayak gitu. Nah, di sini juga ditulis bisa isi essential oil antara 5 sampai 10 tetes. Sudah. Kayak gitu aja. Nah, ini tadi yang aku bilang ada lubang itu, ini adalah air outlet, jadi tempatnya
udara sih. Jadi ini kan nyambung ke mesin di bagian bawah. Karena itu kita jangan pernah buang ke sisi sini. Nah, kayak gitu. Dan ini ada beberapa kayak troubleshooting. Kalau misalnya ada masalah, kalian harus lakuin apa. Dan ada garansi 1 tahun dari doTERRA. Nah, dan di belakang sini ini yang petunjuk dalam bahasa Perancis. Udah kayak gitu aja. Dan semua yang dicetak ini semuanya itu eco-friendly. Jadi tintanya pun juga tinta yang ramah lingkungan. Jadi ada tulisannya tadi di boxnya, di box ini. Jadi kalian sebentar, aku akan minggirin sebentar. Di sini dia tulis semuanya itu. Nah, ini dicetak yang dengan eco-friendly itu, dan semuanya dari recycle paper. Seperti ini. Sekian videoku tentang unboxing room diffuser. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Please subscribe dan jangan lupa juga cek Instagramku. Thank you. Bye bye.